Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita sudah boleh berkumpul bersama-sama untuk memuliakan Tuhan lewat ibadah hari Minggu, hari memuliakan Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita tinggalkan seluruh perkara-perkara yang di luar hari ini. Dan kalau kita membawa HP untuk diperhatikan di silent sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam rasa syukur kita akan kebesaran perbuatan tangan Tuhan yang memberi kita hidup untuk beribadah pada hari ini, mari kita menyiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dengan penuh kesungguhan. Tema yang akan menjadi perenungan saat ini dan sepanjang minggu ini, menjalani hidup sebagaimana mestinya. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita naikkan pujian dari PKJ 22. Marilah kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita mengharap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan Tangan, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Sorak-sorailah seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, keajaiban serta perbuatan-Nya sungguh benar dan beserta terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 82 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 secara berbalasan. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah Ia menghakimi. berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Dan memihak kepada orang fasik. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, Dan Seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Mazmur rohani 86 ayat pertama. Akanlah telingamu. Akanlah
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdiri dan kita mendengarkan perintah mengasihi. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 yang berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih, kita nyanyikan. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah menjalani hidup sebagaimana mestinya. Tapi seringkali kita justru hidup tidak semestinya di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kita harus saling mengasihi, tapi kita gagal dalam banyak hal untuk mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah yang Maha Tahu itu, kita berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa-dosa kita. Kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali berdasarkan Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 13 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas kasih karunia Tuhan kepada kita. Mazmur di 54 ayatnya yang ke-8 mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari bersyukur semua dari nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai ayat 5 mengiringi persembahan kita. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Ya, sementara pundi dijalankan, masih ada natura yang kita akan uangkan. Persembahan dari anggota jemaat diucapkan terima kasih. Ini untuk pembangunan, silakan ditawar. Dengki mani sudah mentol oman kuda kok di halaman 50 satu kali, 100 satu kali, 102 kali, 103 kali. Ya,
ini ada lagi kain untuk pembangunan juga. Ya, silakan ditawar. 100. 100 satu kali. 100 satu kali, 2 kali. 110. 110 satu kali. 150. 150 satu kali. 150 dua kali. 3 kali. Ya, den pasolanen deh 100 jam ibu limbang nina. Ya, 100. Ya. Ya. 110 satu kali. 200 dua kali. 3 kali. Ya, ini ada sarung gajah duduk masih untuk pembangunan. Ya, silakan ditawar. Ya. 50 satu kali. 60 satu kali. 2 kali. 60 3 kali. Ya, keripik ubi masih untuk pembangunan. Silakan ditawar. 100 satu kali, 2 kali, 103 kali. Ya, masih ada 100 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini dikembalikan dan ini kita peruntukkan untuk panitia persidangan PWGT Klasis Kesuk Malenong, di mana Jemaat Karambe sebagai jemaat penghimpun. Ya, silakan ditawar. 50 satu kali, 50 2 kali, 60 satu kali, 2 kali, 60 3 kali. Ya, demikianlah Peuangan Natura. Terima kasih atas partisipasi kita. Tuhan memberkati. Mari kita mengucap syukur atas persembahan yang kita sudah berikan pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan pada diri kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar persembahan ini boleh digunakan dan boleh dipakai di dalam penyebaran akan firman-Mu di dalam jemaat ini. Dan jika dan yang masih sisa pada diri kami masing-masing, kiranya Tuhan senantiasa mengajar kami untuk menggunakannya dengan baik. Inilah doa dan syukur kami Tuhan lewat persembahan kami. Terima kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin.
Jemaat Tuhan, mari sekali lagi kita menyampaikan ungkapan syukur kita lewat pujian hidup kita yang benar. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan dari Amos pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 17, dan Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14, dan juga Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami, Allah yang selalu memperhatikan kami. Kuasa dan kasih-Mu terus kami nikmati dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menghimpunkan kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sesaat lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu bersama dengan lektor 1, lektor 2, sehingga firman-Mu ini dapat dibaca dengan baik dan benar, dan kami dapat mengerti, dikuatkan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk memberlakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Amos pasal 7 ayat 7 sampai 17. Diberi judul penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tindaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia,
Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengan firman Tuhan engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayatnya pertama hingga ayatnya ke-14. Firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah disampaikan kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi, yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Inilah Injil Yesus Kristus berdasarkan Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai 37 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah pembacaan Injil Kristus, terpujilah Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam rolling pelayanan minggu kedua pada bulan Juli ini. Tema kita adalah menjalani hidup sebagaimana mestinya. Ulingkai katuan susi tu sipato nasiamo, menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Awal pembukaan khotbah saya ini saya lebih banyak interaktif dulu dengan Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau menyapa bapak-bapak. Selamat pagi bapak-bapak. Bapak-bapak biasa aku miraka mi pak kada itu anak mi ya, bukan anak tak, anak mi sudah dinasihati, sudah dikasih tahu, tapi terkosik pa bali-bali. Dia mau misa adingan toleh. Biasa ya, nggak enak rasanya. Udah dikasih tahu, yang dikasih tahu ini yang benar, yang dikasih tahu ini yang baik, yang dikasih tahu ini untuk jadi bekalnya di hari esok, bahkan juga hari ini. Tapi telu mau aperangi, giliran bestinya yang kasih tahu, naperangi sih ya. Kadang-kadang gitu ya teman-teman muda. Bapak kasih tahu, tidak dengar. Giliran temannya, teman baiknya, friendsnya, bestinya kalau kata anak milenial sekarang. Iya bro, waduh, thank you ya, kamu baik banget. Padahal nasihatnya sebetulnya sama aja, cuman kalimatnya berbeda, atau mungkin gaya penyampaiannya kali ya yang berbeda. Selamat pagi ibu-ibu. Minggu lalu ibu-ibu banyak dibicarakan ya, tentang ibu yang menghibur. Ibu-ibu itu luar biasa. Saya kasih teka-teki sederhana kepada ibu-ibu.
Satu huruf yang biasa ibu-ibu pakai untuk menenangkan anaknya itu apa? Huruf apa? Satu huruf, tak enak satu kata, satu huruf. Ah itu dia, itu dia. Yang jawab itu ibu-ibu ya, please anak muda tolong jangan jawab dulu. Iya tolong, itu huruf S, enggak ada, bukan us, bukan su, tapi mari menangis. Tapi nakumar itu ibu-ibu luar biasa ini, nggak tahu dari mana, saya cari-cari, nggak tahu itu asal usul jurus itu dari mana tuh. Tapi anak-anak muda, teman-teman, kita adalah orang-orang yang terbentuk tumbuh kembangnya oleh kesaktian huruf itu. Tumangi ki nakumang rindo. Tapi bukan hanya itu tentunya, nah sapu-sapu itu. Akhirnya lama-lama tidur, bangun udah baikan. Begitu. Tapi biasa juga ibu-ibu kasih tahu anaknya sudah berbagai macam cara, sudah 3 halaman dikasih tahu, tapi biasa duka tuh pia apa bali-bali. Betul? Kadang-kadang ya, mudah-mudahan di sini ibu-ibu lebih banyak anaknya mendengarkan daripada pak bali-bali. Itu pertama Bapak Ibu. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu dan Saudara yang kerja di pemerintahan. Ada eselon 3 di sini atau eselon 2? Eselon 2 dan 3 lah. Weh, na beng komipong to, aku ike memang eselon 3 komi atau eselon 2. Na beng komipong to, na alam pong to dako. Oke. Ada lagi? Kepala sekolah. Oke, puji Tuhan. Intinya gini Bapak Ibu yang saya mau katakan, kenapa saya menyapa di awal khotbah saya menyapanya begini. Biasakan eselon 2 atau eselon 3 atau kepala sekolah atau sebetulnya pejabat-pejabat yang lain juga. Biasanya nabingki pangawata tugas luar. Nabingki pangawata tugas luar untuk melakukan sesuatu yang baik, diutus untuk mendapatkan ilmu, diutus untuk mengerjakan sesuatu, diutus untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Seperti itu ya. Dan biasanya kan di surat jalan itu jelas tertulis agendanya dan biasanya itu hal-hal yang baik toh, yang baik. Kalau kita diutus untuk melakukan hal yang baik, kita semangat, kita sukacita, kita optimis. Kita mengerjakannya dengan betul-betul spirit kita itu full. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan seperti apa yang disampaikan Tuhan kepada Amos. Saya bacakan nih. Tugas Amos itu berat sekali. Saya bacakan. Amos pasal 7 ayat yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Jadi ini disuruh nih, sampaikan nih. Pahit sekali. Istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati. Coba bayangkan. Kepada siapa dikatakan? Kepada Raja Yerobeam. Wih, ngeri sekali. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Tugas Amos tidak gampang Bapak Ibu. Siapa yang berani di sini untuk ditugaskan seperti Amos? Pokadan itu raja atau pokadan itu pemimpin atau jangankan pemimpin, sang manetar kah batu to ditandai, sampaikan kepada dia bahwa dia akan mati. Ada yang berani menyampaikan? Maka sang leh, maka sang. TR kan itu yang ada bang mau pak. TR kan itu yang ada bang mau. Aduh jangan itulah. Aduh, saya itu bisa gemetaran menyampaikan itu. Karena pesan yang disampaikan bukan pesan yang justru bisa menyenangkan orang, tapi pesan yang disampaikan ada pesan yang sifatnya itu adalah hukum. Itu adalah penyampaian tentang murka Tuhan. Itu adalah penyampaian yang justru bisa membuat orang yang mendengarnya tidak happy, tidak senang, tapi justru orang yang mendengarnya itu bisa syok. Apa mungkin di pokadan di mana dua kata di pokadan na jantungan mau na songkah.
Itu gimana itu? Tapi mungkin Bapak Ibu dan Saudara pernah mengalami hal yang mungkin tidak sama, tapi mungkin maknanya minimal mirip lah. Bahwa kita diminta untuk menyampaikan sesuatu yang sesungguhnya benar dari Tuhan, kawan-kawanku majelis gereja, pengurus OIG. Mungkin kita diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang benar menurut pandangan Allah, tapi yang di tengah-tengah, waduh, mangga saliute. Kalau saya sampaikan ini, kemungkinan orang yang akan mendengarkan tuh dia akan marah, bahkan bayi teh aman apa kadena. Melosia kita apa kadena, ya mungkin anak kadena batu mintu sang benang putena sang apa kadai, batu na menggatar atau mengutuk ataukah apa siapa apa kada. Situasi seperti ini Bapak Ibu dan Saudara sangat-sangat berat. Ini bukan berarti ini harus diikuti sampai akhirnya. Jangan sampai rekan-rekanku majelis gereja, magas apa itu, lah mundur bang, mau aku minggu depan. Lah aku kadang mau Pak Pendeta Bakri, aku malah mundur mau Pak magas apa itu jadi majelis gereja. Enggak gitu. Kita akan simak sampai akhir. Bapak Ibu dan Saudara, kalau Amos tahu bahwa sesuatu yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan orang yang mendengar pesan itu. Kalau Amos tahu bahwa ketika dia diberikan tugas bukan untuk memberikan hadiah kepada orang, bukan untuk memberikan reward kepada orang, bukan untuk memberikan kabar baik kepada orang, tapi yang disampaikan itu adalah sesuatu yang justru bisa membuat orang itu menjadi takut. Pertanyaannya sederhana. Hati dan pikiran seperti apa yang dipunya oleh Amos sampai Amos mau melakukan itu. Dan dalam posisinya Amos menyadari bahwa setengahnya, jadi Amos ini seorang nabi, tapi dia sadari bahwa sebelumnya dia bukan siapa-siapa. Dia sadari begini, ayat 14. Napokadan tu Amazia, imam di Betel, nakoste. Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah di hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi dia bukan siapa-siapa, tapi diangkat Tuhan menjadi seorang yang ditugaskan untuk menyampaikan keadilan Allah. Lembaga Alkitab Indonesia memberi 2 judul. Penglihatan ketiga yaitu tali sifat, dan juga Amos diusir. Coba bayangkan, Amos diusir. Tali sifat itu Bapak Ibu, kalau ada tukang di sini biasanya ada tali, lalu di bawahnya ada batu, dipakai untuk timbang supaya ditahu keseimbangan ya. Apa maknanya? Bahwa dalam penglihatan Amos ayat yang ke-8, Tuhan berfirman kepadaku, apa yang kau lihat Amos? Tali sifat. Amos melihat tali sifat, lalu Tuhan bilang begini, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Wow, ini Tuhan marah kepada orang yang betul-betul tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang kita mau belajar Bapak Ibu, apa sebenarnya kenapa sampai Tuhan murka? Kenapa sampai Tuhan tidak suka kepemimpinan Yerobeam II? Kenapa sampai Tuhan ingin menghukum raja itu? Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang diakui bahwa dalam kepemimpinan Yerobeam sebetulnya mereka mengalami sebuah perkembangan. Maju ya, mengalami perkembangan yang sangat pesat, minat terhadap agama cukup tinggi, rajin yang beribadah. Namun di balik semua itu ternyata sementara mereka beribadah, pada sisi yang lain mereka juga berdosa kepada Tuhan.
Yan nalan katuanta tu kita atau temo, ibaratnya gini, mulut yang kita pakai memuji Tuhan, keluar dari gereja, mulut yang sama kita pakai maki-maki orang, kita pakai membuli orang, kita pakai pokada boko tahu. Tangan yang kita pakai berdoa, kita lipat tangan, kita pakai kasih masuk persembahan dalam pundi. Tangan yang sama kita pakai tunjuk-tunjuk orang. Tangan yang sama kita pakai menunjukkan jalan yang salah. Mata yang kita pakai untuk menyanyikan kidung-kidung pujian, kidung jemaat, mata yang kita pakai membaca Alkitab, mata yang kita pakai untuk membaca begitu banyak hal yang baik, tabasa tata ibadah. Mata itu juga yang kadang-kadang kita mana dembang tu apa sih di tatiro, langsung dia mata langsung mengkonfirmasi kepada mulut, ini yang kulihat, puadai. Ibaratnya satu yang dia lihat, 5 yang dia ngomong, satu yang dia lihat, 10 yang dibicarakan. Itu akhirnya hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak baik. Padahal kalau kita membaca Injil Lukas, bagaimana percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat. Dia ahli Taurat, ma aja ko duka. Mencoba Yesus. Itu Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan seorang ahli Taurat mencobai Yesus dalam ayat yang ke-25 pasal 10 Injil Lukas. Dia bilang begini, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Nah, kami itu ahli Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dia bertanya, Tuhan Yesus menyampaikan itu, jawaban itu. Lalu Yesus menjawab begini, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku? Manusia. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati, Bapak Ibu dan Saudara, adalah teks yang sangat populer. Mungkin di antara kita ada yang sudah lebih dari 10 kali mendengarkan kisah ini. Mungkin rekan-rekanku majelis gereja ada yang sudah berkali-kali mengkhotbahkannya. Mungkin kita sudah pernah nonton di YouTube dan seterusnya. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kisah tentang orang Samaria yang baik hati itu memberikan sebuah cara pandang yang out of the box. Kenapa? Karena orang Samaria itu kan seringkali dianggap oleh orang Yahudi tangnya solana. Orang Yahudi itu kadang-kadang sangat eksklusif. Kenanu doktrin mereka kuma iaman na itu napa salama apuang matua, pokoknya iaman na itu napa kabor apuang matua, dan mereka merasa bahwa mereka inilah orang-orang yang benar, dan kadang-kadang yang lain itu bukan tangnya solana. Bapak Ibu, dalam kisah Yesus terlalu banyak sebetulnya hal-hal yang menarik. Tapi kenapa dari segala hal-hal yang menarik, dari begitu banyak hal yang menarik itu, cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini dimuat di dalam. Ini untuk menceritakan bahwa siapakah sesamaku? Apakah hanya orang Yahudi saja? Apakah sesama imam saja? Apakah sesama Lewi saja? Apakah sesama orang Toraja saja? Apakah sesama orang Indonesia saja? Atau siapakah sesamaku? Apakah sesamaku itu dibatasi oleh sektoral, dibatasi oleh suku, dibatasi oleh budaya? Kan biasa koyo TNA salah sepenuhnya, tentu ada makna di dalam, tapi biasa kan di kote ada orang kecelakaan di kami Tesiar Solata, orang kecelakaan ini ada yang mati misalnya, ada yang luka-luka, kan biasa di stok semua Tesiar Solata. Bapak Ibu, siapakah sesamaku? Siapakah sesama kita? Kalau cara pandang itu yang dipikir, maka
Kita seperti orang Lewi, kita seperti orang imam yang lewat dan mungkin mengatakan kumua, tanyar sesama aku teh lendo pun alamangmu. Jalan terus. Dia lihat Bapak Ibu, tapi pura-pura nggak tahu. Tanya saya solaku, lendo tarobang mo, dem porusangku. Bapak Ibu bayangkan, kalau orang Samaria juga punya pikiran yang sama, dia tidak akan menolong. Peraya baru-baru saja dilaksanakan, berbicara tentang pluralisme, berbicara tentang bagaimana merayakan keragaman, bagaimana meneguhkan persekutuan. Teks ini direkomendasikan menjadi salah satu kekuatan bagi anak-anak muda untuk melihat bahwa rupanya orang Toraja sudah hadir di mana-mana. Artinya orang Toraja juga sudah harus menyadari bahwa kehadirannya itu bukan hanya di Toraja. Saya mengutip berkali-kali Pendeta Alfred Tanggui, Ketum Sinode, mengatakan begini, kalau orang Papua ada di Toraja bisa dihitung sedikit kan, tapi Bapak Ibu bisa hitung orang Toraja yang ada di Papua? Banyak sekali. Berapa banyak orang Morowali di Toraja? Di-share kami tandai orang Morowali di Toraja. Saya sendiri tidak kenal orang Morowali ada di Toraja itu. Mungkin ada tapi saya nggak kenal. Tapi saya tahu begitu banyak puluhan ribu orang Toraja yang ada di Morowali. Berapa banyak orang Kalimantan di Toraja? Kita nggak tahu, tapi saya pastikan jumlahnya sangat sedikit. Tapi berapa banyak orang Toraja yang ada di Kalimantan? Banyak sekali. Banyak sekali. Tanggal 8 Januari 2022 di awal tahun ini, saya membawa Duta Besar Palestina untuk juga berjumpa dengan Gubernur Sumatera Barat. Kami diskusi banyak hal Bapak Ibu. Kami diskusi banyak hal. Dulu ya, sebelum saya belajar banyak mengunjungi daerah-daerah yang lain, saya berpikir Sumatera Barat itu kota yang mungkin tidak akan pernah toleran terhadap orang Kristen. Tapi mungkin saja ada isu-isu tertentu. Tapi saya mengalaminya. Saya ke sana ngobrol banyak dengan Pak Wali Kota Padang, ngobrol banyak dengan Pak Gubernur. Tapi rupanya di sana juga banyak orang Kristen yang toh juga dipedulikan oleh pemerintah. Jadi kadang-kadang satu isu kita dengar, kasus tertentu digoreng oleh media, lalu kita kemudian mengklaim bahwa daerah itu sudah sangat tidak toleran misalnya, hanya karena satu isu. Bapak Ibu misalnya bayangkan, kalau misalnya dentu tangyara torayan dete di Kambei misalnya, lalu diberitakan, Bapak Ibu senang kalau misalnya berita itu mengatakan semua orang Toraja tidak toleran misalnya. Orang Toraja itu keras, kan tak terima karena kasus tertentu ya toh. Tentu banyak contoh-contoh yang lain untuk mengatakan bahwa kita masih terus bergumul dengan mengatur pikiran kita, mengatur cara pandang kita tentang siapakah sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus, siapakah sesama kita. Sekali lagi, teks tentang orang Samaria yang baik hati, yang murah hati itu ingin membuktikan bahwa sebetulnya sesama kita itu tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat budaya, agama, suku, ataupun juga sekat-sekat pekerjaan kita. Peraya sudah memulainya Bapak Ibu, mengatur sebuah kegiatan yang klasis A dengan klasis B bergabung untuk bisa menikmati kebersamaan. Tak mau berkompetisi sustu bisa. Saya bayangkan peraya di Negandeng itu den tahu si Bobo gara-gara sepak bola. Tapi puji Tuhan saya tidak tahu, kalau saya tidak tahu informasi, belum dapat informasi. Tapi puji Tuhan di peraya Bituang ini, waduh, betul-betul tidak ada gesekan-gesekan yang bagaimana-bagaimana gara-gara pertandingan. Puji Tuhan.
Dan mudah-mudahan ini akan menjadi momentum untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin tensi kompetisinya itu diturunkan, tetapi tensi kebersamaan, bagaimana kita memperlihatkan kompetensi itu justru bisa dinaikkan. Tema kita katakan bahwa bagaimana kita harus menjalani hidup sebagaimana mestinya. Pertama, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Amos. Amos meskipun berat menyampaikan pesan Tuhan, tapi dia sampaikan. Tentu bukan hanya majelis gereja, tentu bukan hanya pengurus OIG, tentu bukan hanya orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam masyarakat untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan, tapi kita semuanya. Biasanya disebut dalam Alkitab banyak sekali istilah fasik ya. Fasik itu Bapak Ibu, yana terjemahan sederhana itu fasik, keluar dari jalur, keluar dari sesuatu, keluar dari jalur. Jadi mungkin yana Pak Pasusian, misalnya den tuh ini jalan kita udah bagus kan ya. Jadi kalau kita jalan ada garis tengah, ada garis pinggir di sini. Kalau kita keluar dari jalur, nah itu fasik itu. Maksudku terjemahan sederhananya itu. Keluar dari sesuatu, keluar dari jalur, itu fasik. Kalau secara teologis, fasik itu keluar dari kebenaran, keluar dari jalurnya Tuhan. Tema kita katakan bagaimana kita menjalani hidup sebagaimana mestinya, tidak keluar jalur. Amos meskipun diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang tidak baik mungkin bagi orang-orang mendengarnya, tapi Amos menyampaikan kebenaran Tuhan. Amos menyampaikan untuk sesuatu yang sebenarnya harus mengubah peradaban banyak orang. Karena begitu banyak orang yang rajin beribadah tetapi juga tidak mengindahkan perintah Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari orang Samaria bahwa bagaimana melakukan kehendak Tuhan sebagaimana mestinya. Orang Samaria itu mau menolong meskipun mungkin menurut orang lain itu bukan sesamanya. Menarik Bapak Ibu, dia tidak hanya sekedar menaikkan ke atas keledai, tapi dia bawa ke sebuah penginapan. Kemudian dia pakai minyak, lalu dia membayar. Jadi dia pakai minyak dan anggur, menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan ke atas keledainya, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Dia katakan kepada pemilik penginapan itu, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, laku sondai sia, saya akan membayarnya. Belajar dari orang Samaria yang murah hati, melakukan kehendak Tuhan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana yang kita baca dari Kolose. Kenapa Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Kolose bahwa rupanya orang-orang di Kolose itu membuat Paulus bersyukur. Ada satu orang yang namanya Epafras. Yaitu Epafras, dia ini selalu mendengarkan dinamika dan juga proses kehidupan orang-orang yang ada di Kolose. Nah parampoi lako Paulus juga menyampaikan pesannya melalui Epafras kepada orang-orang di Kolose. Narangi Paulus kumaya itu tojo Kolose, mereka itu hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengarkan dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saya bisa bayangkan kalau hidup kita di jemaat ini, hidup kita di klasis ini, hidup kita bergereja menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu kembali dan baca kembali ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Betapa senangnya Paulus mendengarkan hidup beriman orang-orang di Kolose. Artinya saya mau ajaknya begini Bapak Ibu. Sedangkan Paulus masanang rang itu kasih pulangan atau masalah ojo Kolose. Dan saya sangat percaya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita dengan saksama. Tuhan pun akan senang melihat
kalau kita hidup dalam kebenarannya dan hidup sebagaimana mestinya. Cuman kadang-kadang keliru pikir. Biasa tasanga tep wang matua dioren joto obanonta. Ada orang bertengkar, no, gilan ada tamu selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Kita seolah-olah menyembunyikan sesuatu, tapi tentu tidak salah bahwa kita menyapa orang dengan senyum meskipun kita dalam keadaan galau. Tapi yang saya maksud adalah, ayo kita melakukan kebenaran itu di mana saja. Kan denduka tu istilah, teh tama pakai na gereja teh. Sederhana Bapak Ibu. Jadi di luar bisa ma pakai nah. Kadang-kadang saya bingung juga istilah itu. Teh tama pakai na gereja teh. Jadi kalau di luar gereja bisa kira ma pakai nah. Di mana-mana Tuhan hadir, bukan hanya di gereja, di rumah juga, di jalan juga. Di pasar juga, di mana-mana, di kantor juga. Di mana-mana Tuhan hadir dan memperhatikan kita. Mari bersama menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, seperti kehidupan orang-orang yang mengalami kebenaran Kristus dan hidup memuliakannya. Makanya ayat 9 Paulus mengatakan begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kehendak Tuhan yang sempurna. Wahai jemaat Tuhan yang ada di Karambe ini, mari kita hidup semakin mengerti. Kumua ia pale itu katuangku, bukan hanya untuk diriku, bukan hanya untuk keluarga kecilku, bukan hanya untuk tongkonanku, bukan hanya sesama satu suku, tapi hidup kita berarti bagi banyak orang. Tentu Bapak Ibu sudah seringkali mendengarkan banyak cerita di luar sana. Den tutoraya, mapadi muka tuanna, tapi yang menolong itu bukan orang Toraja. Waktu dulu saya melayani di Bekasi, ini satu kisah nyata Bapak Ibu. Den tutoraya Toro betul-betul hidupnya kesulitan sekali. Tapi yang menolong siapa? Tetangganya yang justru bukan orang Toraja. Jadi kalau kita mau menunggu sesama kita yang harus menolong, wow, itu kehidupan yang sungguh semakin memprihatinkan. Karena itu kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk hidup di dalam kebenarannya, menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Anak-anak muda, hiduplah sebagaimana mestinya. Engkau ikut katekisasi bukan hanya untuk menjadi syarat ikut di CD, tapi setelah itu engkau tidak hidup menurut jalannya, itu keliru. Hiduplah belajar tentang kebenaran firman Tuhan di katekisasi bukan hanya untuk di CD, tetapi untuk semakin mengalami dan mengetahui bahwa Allah itu berada di dalamku. Ia moto saya mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, supaya saya dapat berjalan bersama dengan Kristus meskipun hidup saya itu berat. Saya mengajak kita teduh di dalam Tuhan. Mari kita teduh sejenak. Ya Allah, kami mungkin memang sedang berjalan dari waktu ke waktu, semakin panjang perjalanan hidup kami. Tapi seringkali kami menoleh dan tak fokus kepada tujuan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin setiap hari kami keluar dari jalur-Mu ya Allah. Mungkin berat menjadi seseorang seperti Amos. Mungkin juga berat menjadi seperti orang Samaria. Bahkan di dalam persekutuan kami mungkin juga berat menjadi orang-orang yang seperti dengan orang-orang di Kolose yang memelihara persekutuan dengan sangat baik, hidup dalam kebenaran. Tapi hari ini kami mau komitmen. Seberat apapun itu,
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu mengiringi langkah hidup kami. Tak ada yang berat bagimu ya Allah. Kiranya Roh-Mu yang justru akan memampukan kami tetap berjalan bersama dengan Bapa, dan kami berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa yang berulang tahun, kemudian ada juga yang bersyukur atas pernyataan Tuhan, dan juga ada yang sakit dan ada yang berduka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu telah kedengaran di tengah-tengah kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkati setiap kami yang boleh Tuhan pakai melayani Tuhan, baik itu hamba-Mu bersama dengan dan juga setiap orang-orang yang bertugas di pelayanan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk semakin menikmati pelayanan kami dari waktu ke waktu di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkatilah pelayanan sepekan ke depan ini, baik itu pelayanan pendeta, penatua diaken, juga pengurus OIG, seluruh rangkaian pelayanan kami. Kami mohon kuasa Tuhan yang memampukan setiap pelayan-pelayan-Mu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun, Ibu Ani, juga Saudari Tianeni Marinda, Saudara Juandri Saputra. Kami mohon kiranya Engkau Allah yang akan terus mendengarkan harapan-harapan mereka, beri sehat dan kuat, dan izinkanlah mereka menikmati kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa bersama keluarga almarhum Bapak Martin Payung, keluarga Bapak Minggu Tandigau, keluarga Ibu Elizabeth Datu, juga Bapak Ranto, Mama Andi, Nenek Gita, atas persembahan syukur mereka. Tentu mereka selalu mengalami kuasa dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan Allah, dan Tuhan menuntun kehidupan mereka satu persatu. Kami berdoa bagi yang sakit, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Nimpa, Nenek Bagas, Mama Kesia, Bonix, Mama Fani di Makassar, Mama Ginda, juga Bapak Leonard Maruru, Mama Mendo di Makassar, Bapak Mendila, Ibu Ande, Nenek Nenek Naya di Getengan, juga Bapak Wendy, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Manuela, Ibu Henny Bungin di Makassar, dan juga Nyonya Rantetana. Kami mohon kuasa Tuhan menaungi kehidupan mereka. Kiranya mereka mengalami sehat dan kuat. Kesembuhan mereka alami oleh karena kuasa dan penyertaan-Mu Bapa. Dan izinkanlah mereka untuk senantiasa tegar menghadapi segala sesuatu, sehingga pergumulan ini tidak membuat iman mereka lemah, tetapi justru mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi sakit penyakit ini. Dan pada waktunya ketika mereka memperoleh kesembuhan, mereka akan senantiasa mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Kami berdoa bersama dengan keluarga yang berduka, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bungalo, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Ibu Yohana Bondo, keluarga almarhumah Ibu Ludia Lapu, keluarga Bapak Toting, keluarga almarhum Bapak Matius Senggo. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan menghibur, menguatkan setiap keluarga yang berduka cita ini, ataupun mungkin juga ada di antara kami yang belum sempat kami sebutkan satu persatu, yang di dalam masa-masa duka cita oleh karena ditinggalkan orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya penghiburan kekuatan boleh setiap mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Engkau kiranya memberikan pengharapan untuk terus menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini.
Kami berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah penghiburan. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ya Allah, kami berdoa setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan tuntun sertai kami dalam perjalanan tibakan dengan selamat, dan kiranya di sana kami tetap menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan berkati sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Kami bersyukur bersama Tuhan, peraya PPGT boleh dilaksanakan di Big Tuang. Semuanya boleh kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya semuanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur atasnya, dan kiranya momentum peraya ini menjadikan kami menjadi anak-anak muda Tuhan yang semakin berpikir lebih luas, menerima saudara-saudara kami meskipun kami dalam perbedaan. Ya Allah, inilah syafaat kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyadi Suhendra MTH yang sudah memberikan pelayanan firman pada ibadah kita pada pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, Bapak Pendeta di dalam tugas pelayanannya dan seluruh kehidupannya. Bapak Ibu, warta jemaat selanjutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah rumah tangga dan OIG untuk minggu ini ditunda berhubung karena minggu ini adalah ibadah penghiburan di kelompok pelayanan Karambe. Berikutnya ibadah syukur Masabu Patane keluarga almarhumah Ibu Ludia Lapu atau Nenek Upa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 jam 11 selesai ibadah kedua. Selanjutnya baptisan kudus bagi anak Felicia Lamba dan Valencia Elisha Tanen dilaksanakan pada hari Minggu 24 Juli 2022 dalam ibadah jam 9. Selanjutnya akan dilaksanakan pengutusan panitia persidangan PWGT Klasis Kesuk Melenong yang rencananya dilaksanakan pada hari Minggu 17 Juli 2022 dalam ibadah jam 9. Ada tambahan warta, latihan paduan suara Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari ini Minggu 10 Juli pukul 18 atau jam 6 sore selesai ibadah sore, ibadah jam 4 maksudnya. Demikian warta jemaat. Terima kasih untuk perhatian kita. Saya jemput bangkit berdiri. Bapak Ibu, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Injil Lukas 10 ayat 37-38. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Amin. Pujian jemaat, Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Ku dekat
dekat padamu di sepanjang siaraku, ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu, ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pergilah jalani kehidupanmu sebagaimana mestinya. Arahkan hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan sebagai orang yang sudah ditebus, sesuai dengan talenta anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nyanyian syukur kita sudah ditebus oleh-Nya. Mengakhiri ibadah kita. Demikian ibadah kita. Terima kasih untuk bersamanya dan mari bersyukur.